Halo, selamat pagi sahabat channel Lokarasa. Pagi ini saya mengadakan perjalanan religius berziarah ke tempat Taman Doa untuk memperkuat iman saya. Ini dalam perjalanan dari Gereja Santo Mikael menuju ke daerah Muntilan, Rekop, yaitu di makamnya Romo Sanjoyo. Perjalanan ini nanti dari makam Romo Sanjoyo akan dilanjutkan ke Gua Maria di Sendang Sono, yaitu dari daerah Kabupaten Sleman, dari daerah lokasi doa untuk mempertebal keyakinan dan untuk meningkatkan kesadaran di dalam mengakui keagungan Ibu Bunda Dewi Maria. Dan di sini nanti kita akan berdoa, melepaskan lelah pikiran dan lelah tenaga untuk mohon pertolongan supaya nanti keinginan kami semuanya serombongan dikabulkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui doa-doa kepada Bunda Maria. Setelah sampai sini, perjalanan nanti akan dilanjutkan menuju ke daerah Sleman, kota Yogyakarta, yaitu di Taman Doa Ublat. Inilah susunan daripada perjalanan kami saat rombongan dari lingkungan Santo Thomas, Gereja Santo Mikael di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang berpusat merupakan bagian daripada umat Kristiani Katolik, bagian daripada Gereja Atmodrono di Semarang. Untuk itu, di dalam perjalanan pikiran merasa gembira, riang gembira bersama rombongan ini dalam perjalanan diliputi dengan doa dan keyakinan, penuh keyakinan bahwa kita akan sampai pada tujuan dengan pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Maka dalam perjalanan ini ada umat yang menampilkan diri untuk bernyanyi karaoke dengan berbagai macam lagu-lagu rohani, lagu-lagu dangdut koplo, kemudian ada
lagu-lagu campur sari, lagu-lagu pop, dan masih banyak lagi. Untuk itu, ayo ikuti terus kegiatan ini, perjalanan ini sampai selesai, dan agar kalian tidak gagal paham untuk memahami informasi dari saya tentang perjalanan Tunisius menuju tempat doa, pusat doa, untuk memusatkan doa-doa kita, membacakan doa, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus, dan mengagungkan nama Bunda Maria tanpa duda, tanpa noda. Ini perjalanan sudah sampai di daerah Ungaran, bis berhenti dan dilanjutkan perjalanan menuju ke tempat makom Romo Sanjoyo. Ini adalah Kerkop, ya, di Kerkop, yaitu di tempat makam Romo Sanjoyo. Di tempat Romo Sanjoyo ini kita berdoa, memanjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, Bapa di surga, bahwa perjalanan kami sak rombongan dari Gereja Santo Mikael, lingkungan Santo Thomas, sudah sampai di tempat yang kita tuju, yaitu di makam Romo Sanjoyo. Di sini kita berdoa, memanjatkan puji syukur atas semua rahmat dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kami serombongan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita di sini setelah selesai berdoa, mengagungkan nama Bapa di surga melalui Tuhan Yesus Kristus, kita nanti akan melanjutkan perjalanan menuju Gua Maria di Sendang Sono. Mengapa kami rombongan pergi ke sana? Karena bulan Mei merupakan bulan Maria, ibunda yang suci, yang selalu diagungkan oleh umat Kristiani Katolik, yang mana Bunda Maria merupakan Bunda Allah, sebagai perantara turunnya firman Tuhan Allah Bapa di surga. Firman Tuhan diberikan oleh malaikat yang ditujukan kepada Bunda Maria tanpa dosa. Firman itu dikandungnya menjadi manusia yang disebut Yesus Kristus. Ini sudah sampai di tempat pemberhentian alat transport kami rombongan di rest area di bawah. Sini kita istirahat sambil makan-makan, dan makannya sangat sedap, nikmat. Di sini makan nasi kotak yang berisi nasi gudeg dengan lauk pauk ikan, ayam, sambal krecek, dan gudeg. Ada juga kerupuknya dan ada buahnya, buah pisang. Inilah kegiatan dari pada lingkungan Santo Thomas
wilayah Gereja Santo Mikael, bagian dari Paroki Atmodirono Semarang. Setelah selesai makan-makan, istirahat, nanti akan kita lanjutkan perjalanan kami ini menggunakan angkot naik ke atas menuju ke Gua Maria. Karena apa? Jarak yang kita tempuh dari bawah ini menuju ke Bukit Sendang Sono, perjalanannya menanjak, naik terus dan jauh, kurang lebih ada 5 km panjangnya, jauhnya, dan kita orang sudah banyak yang lansia, maka dibantu sampai menuju ke lokasi Sendang Sono dengan angkutan umum. Dan mengapa dikatakan Sendang Sono? Karena di tempat doa Bunda Maria itu ada pohonnya sono yang sangat besar, dan di bawahnya ada sendangnya. Sendang adalah merupakan tempat penampungan air. Nah, setelah sampai di tempat tujuan, kami untuk meningkatkan iman Kristiani Katolik kita, mengingat perjuangan Tuhan Yesus Kristus yang sengsara, mati dan salib, mengadakan perjalanan salib, doa salib, mengingatkan sengsara Tuhan Yesus Kristus dari pada zamannya kerajaan Pontius Pilatus yang telah difitnah oleh para tokoh-tokoh pemuka agama Yahudi. Walaupun Tuhan Yesus Kristus itu mengajarkan kebaikan, tapi difitnah bahwa dia adalah dianggap bersalah. Karena difitnah, dia diadili pada waktu zamannya Pontius Pilatus, disalib, dan pada hari ketiga bangkit di antara orang mati. Maka inilah jalan salib, merupakan lambang peningkatan iman kita di dalam meyakini bahwa Yesus Kristus adalah firman Tuhan yang telah menjadi manusia melalui Bunda Maria. Di sini di salib ada 14 penantian peringatan dari Tuhan Yesus diarak memikul beban salib sampai dia nanti ke jalan salib yang ke 14. Tuhan Yesus mati, dan inilah kisah perjalanan jalan salib yang mengingatkan kita supaya selalu sadar bahwa kehidupan itu tidak mudah, seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Walaupun juga melaksanakan perintah Allah Bapa yang Maha Kuasa,
melakukan berbagai macam kebaikan, tetapi kebaikan itu tidak diterima, tidak dapat diterima oleh bangsa Yahudi, dan akhirnya disalibkan, menanggung dosa-dosa umat manusia. Seperti kita hidup di dunia ini, kita juga sebenarnya hidup seperti Tuhan Yesus Kristus, yaitu menanggung banyak beban derita, kesulitan, beban derita, berbagai macam masalah yang harus kita tanggung. Semua beban masalah kehidupan di dunia ini merupakan salib yang harus kita panggung, salib yang harus kita panggul sampai nanti selesai sesuai dengan Tuhan, kehendak Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa di surga, melalui Tuhan Yesus. Dan ini kendaraan bus yang sudah meninggalkan tempat di Sendangsono menuju ke Taman Doa Maria di Oblat. Setelah di Taman Doa Maria Oblat, kemudian perjalanan dilanjutkan pulang.